Tinggal sebatang kara tanpa mempunyai teman satupun. Mbok Sari sering ke pasar untuk menjual kayu. Mbok Sari itu sering mengambil kayu di hutan. Tapi Mbok Sari merasa kesepian dan Mbok Sari ingin mempunyai anak untuk dia sayangi dan untuk membantu dia agar pekerjaannya lebih ringan. Suatu hari, pada saat Mbok Sari lagi mencari kayu bakar di hutan, ada suatu getar-getaran yang ada di hutan. Ternyata itu adalah buto hijau. Buto hijau suka memakan anak kecil. Buto hijau pun bertanya kepada Mbok Sari, "Wahai kau nenek tua, di mana anakmu? Aku sudah lama sekali tidak memakan anak. Aku sudah lama sekali tidak memakan anak manusia." Dan Mbok Sari pun menjawab dengan jujur bahwa sebenarnya dia tidak mempunyai anak. Dia tinggal sebatang kara tanpa siapapun yang membantunya. Karena buto hijau ingin sekali memakan anak kecil, akhirnya buto hijau pun memberikan biji timun. Timun itu buto hijau berikan kepada Mbok Sari. Tapi timun itu harus ditanam dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu tersebut, Mbok Sari akan mempunyai anak. Tapi dengan satu syarat. Kalau anak itu sudah berusia 6 tahun, Mbok Sari harus memberikan anak tersebut untuk dimakan oleh buto hijau. Mbok Sari pun menyetujui persyaratan tersebut dan Mbok Sari pun sangat senang saat pulang ke rumah. Mbok Sari langsung menanam biji timun tersebut. Dalam 2 minggu kemudian Mbok Sari melihat timun emas yang sangat besar. Akhirnya Mbok Sari berpikir, apakah ada sesuatu dalam sini? Akhirnya Mbok Sari mengambil timun tersebut dan akhirnya Mbok Sari memotong timun tersebut dengan perlahan agar dalamnya tidak ada yang terluka. Dan ternyata di dalam timun emas tersebut ada suatu anak bayi perempuan yang sangat cantik. Akhirnya Mbok Sari menamakan anak tersebut bernama Timun Emas. 6 tahun kemudian, Timun Emas menjadi anak yang pintar dan cantik. Di saat seperti ini, Timun Emas sedang bermain sembunyi-sembunyi. Pada saat Mbok Sari masih mencari timun emas, tiba-tiba ada suatu hentakan yang sangat keras. Hentakan tersebut semuanya bergetar dan ternyata gentakan tersebut adalah gentakan dari buto hijau. Buto hijau datang untuk menepati janjinya Mbok Sari. Tapi Mbok Sari belum siap. Dia mengatakan timun emas belum bisa diambil. Dia bilang lusa saja baru diambil. Masih belum meninggalkan anaknya yang dia sayangi. Akhirnya Mbok Sari itu tidak sanggup untuk memberikan anaknya. Pada saat mereka tidur, Mbok Sari bermimpi ada suatu kakek tua yang mengatakan, "Wahai Mbok Sari, kamu ingin anakmu selamat, maka suruh dia lari dari rumah dan siapkan bekal untuk dia, yaitu jarum, biji timun, garam, dan terasi. Berikanlah itu kepada timun emas anakmu." Dan Mbok Sari pun
Keesokan paginya, Mbok Sari sudah menyiapkan bekal yang persis sama seperti yang dikatakan oleh Pak Tua yang ada dalam mimpinya. Mbok Sari mengatakan, Mbok Sari mengatakan, kau harus membawa bekal ini, Timun Emas, dan kau harus berlari yang jauh. Habis itu kau akan melemparkan bahan-bahan ini satu persatu. Timun Emas pun lari ke hutan, dan ternyata pas kali ada Buto Ijo. Buto Ijo pun tahu kalau Timun Emas sudah lari ke hutan. Buto Ijo sangat marah kepada Mbok Sari. Tapi Buto Ijo langsung mengikuti Timun Emas. Timun Emas berkata, "Hei kau wahai Buto Ijo, ayo ke sini kalau bisa ikuti aku kalau kau ingin memakanku." Akhirnya Timun Emas berlari terus, dan Timun Emas pun berhenti. Dan akhirnya Timun Emas melemparkan biji timun. Biji itu tiba-tiba menjadi akar-akar merambat yang hampir menelan Buto Ijo. Untung saja di situ Buto Ijo bisa lolos. Dan Timun Emas pun berlari sampai jauh, dan Timun Emas melemparkan lagi satu bahan, yaitu jarum. Jarum itu menjadi bambu-bambu yang menghalang Buto Ijo untuk berjalan. Tapi Buto Ijo tetap berjalan dan berlari mengikuti Timun Emas. Dan akhirnya Timun Emas berhenti kembali dan melemparkan garam. Garam itu menjadi air dan lautan yang sangat dalam. Tapi Buto Ijo masih bisa mengejar Timun Emas. Dan akhirnya pada saat ingin menangkap Timun Emas langsung melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas dan menelan Buto Ijo, dan Buto Ijo pun tiada selamanya. Pada saat itu Timun Emas berlari ke rumahnya dan menyapa ibunya. Timun Emas berkata, "Ibu, aku sudah bisa mengalahkan Buto Ijo." Dan akhirnya cerita pun berakhir. Tamat.